Yang pertama ada dokumen purchase order atau PO. Purchase order atau PO adalah dokumen yang diterbitkan oleh pembeli untuk menyatakan kebutuhan barang atau jasa kepada penjual. PO merupakan bentuk komitmen tertulis yang berfungsi sebagai kontrak awal antara pembeli dan penjual. Isi purchase order yang pertama nomor PO yang digunakan sebagai referensi unik untuk transaksi tertentu. Yang kedua, detail barang atau jasa, jenis, jumlah, dan spesifikasi barang yang dipesan. Dan yang ketiga ada harga unit, dan total biaya. Yang keempat, metode pembayaran, ketentuan pembayaran seperti pembayaran tunai, kredit, atau transfer bank. Yang kelima, jadwal pengiriman, tanggal pengiriman yang diinginkan, dan lokasi tujuan. Yang keenam, syarat dan ketentuan. Ada informasi terkait garansi, penalti, atau perjanjian lainnya. Lalu ada fungsi PO. Yang pertama, mengatur pesanan agar lebih terstruktur. Yang kedua, sebagai dokumen acuan untuk verifikasi penerimaan barang. Dan yang ketiga, melindungi pembeli dan penjual dari sengketa di kemudian hari. Dan selanjutnya, surat perintah muat atau SPM. Surat perintah muat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengirim barang, shipper, atau ekspedisi untuk memerintahkan pengangkutan barang ke moda transportasi tertentu. Ada isi surat perintah muat yaitu identitas pengirim dan penerima barang seperti nama, alamat, dan nomor kontak. Kedua, deskripsi barang. Ada jenis barang, jumlah, berat, dan volume. Dan ketiga, informasi kendaraan, nomor kendaraan, nama sopir, atau rincian kapal. Dan yang keempat, tujuan pengiriman, alamat lengkap lokasi penerima. Dan terakhir, instruksi khusus, misalnya penanganan khusus untuk barang berbahaya atau mudah rusak. Dan fungsi SPM sebagai instruksi resmi kepada operator transportasi untuk mengangkut barang. Mendokumentasikan data barang yang dimuat untuk pengawasan dan pelaporan. Menjamin barang dimuat sesuai dengan kesepakatan pengiriman. Surat jalan ekspedisi. Surat jalan ekspedisi adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh perusahaan ekspedisi sebagai bukti pengangkutan barang dari pengirim ke penerima. Isi surat jalan ekspedisi, data pengirim dan penerima, nama, alamat, dan nomor telepon, detail barang, jenis, jumlah, berat, dan volume, tanggal pengiriman dan estimasi waktu tiba untuk memastikan jadwal pengiriman, nama sopir dan kendaraan, identifikasi pengangkutan barang, tanda tangan pengirim dan pengangkut untuk validasi proses. Fungsi surat jalan ekspedisi sebagai bukti bahwa barang telah diangkut, mempermudah pelacakan barang selama proses pengiriman, menjadi dokumen pendukung dalam proses klaim jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Lalu yang keempat yaitu ada surat jalan pabrik. Surat jalan pabrik diterbitkan oleh pabrik sebagai dokumen resmi untuk mencatat pengiriman barang dari pabrik ke gudang, distributor, ataupun konsumen. Lalu ada isi surat jalan pabrik. Yang pertama ada nama dan alamat pabrik yang berisi identitas pengirim. Kedua ada detail penerima yang berisi informasi penerima barang. Yang ketiga ada rincian barang yang berisi nama barang, jumlah, dan spesifikasi lainnya. Yang keempat ada tanggal pengiriman yang berisi mencatat waktu keluar barang. Yang kelima ada tanda tangan dan stempel resmi yang berisi dari pihak pabrik dan pengangkut. Selanjutnya ada fungsi surat jalan pabrik. 1. Mendokumentasikan barang yang keluar dari pabrik untuk keperluan pencatatan. Yang kedua, menjadi bukti legal bahwa barang telah dikirim dari pabrik ke tujuan. Yang ketiga, membantu penerima memeriksa kesesuaian barang yang diterima. Selanjutnya, dokumen packing list. Packing list adalah dokumen yang berisi rincian barang yang dikemas untuk dikirim. Packing list digunakan untuk memastikan pengiriman sesuai dengan pesanan dan mempermudah pemeriksaan barang. Isi packing list: deskripsi barang, jenis barang, jumlah unit, dan ukuran. Detail pengemasan, informasi tentang jumlah kotak, palet, atau kontainer. Berat barang, berat kotor atau gross weight, dan berat bersih
net weight, volume barang, dimensi barang yang dikirim, informasi tambahan, label khususnya misalnya fragile atau perishable, fungsi packing list, mempermudah proses pemeriksaan barang oleh bea cukai atau penerima, sebagai panduan saat bongkaran barang di lokasi tujuan. Digunakan bersama dokumen lain seperti invoice untuk memastikan akurasi pengiriman. Selanjutnya, dokumen berita acara serah terima atau BAS. Berita acara serah terima atau BAS adalah dokumen yang mencatat proses serah terima barang atau jasa antara dua pihak. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum dan sering digunakan untuk memastikan kedua pihak telah menyetujui kondisi barang atau jasa yang diserah terimakan. Isi dari dokumen berita acara serah terima yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas pihak-pihak terkait atau pengirim dan penerima. Yang kedua, detail barang atau jasa seperti deskripsi, jumlah, dan spesifikasi. Yang ketiga, tanggal dan waktu serah terima untuk pencatatan kronologis. Yang keempat, kondisi barang, catatan mengenai kerusakan atau kekurangan barang jika ada. Yang kelima, tanda tangan kedua belah pihak sebagai bukti kesepakatan. Fungsi dari dokumen berita acara serah terima sebagai berikut. Yang pertama, membuktikan bahwa barang atau jasa telah diterima sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, melindungi pihak-pihak terkait dari klaim atau sengketa di kemudian hari. Dan yang terakhir, menjadi dokumen pendukung untuk penyelesaian administratif atau keuangan. Dan yang terakhir yaitu dokumen delivery order atau DO. Delivery order atau DO adalah dokumen yang diterbitkan oleh pihak penjual atau gudang sebagai instruksi resmi untuk mengirim barang ke pelanggan atau tujuan tertentu. Isi dari dokumen delivery order yaitu sebagai berikut. Yang pertama, detail pengirim dan penerima seperti nama, alamat, dan kontak. Yang kedua, deskripsi barang seperti jenis, jumlah, dan informasi terkait pengiriman. Yang ketiga, nomor referensi DO untuk mempermudah pelacakan. Yang keempat, rincian pengangkutan seperti informasi kendaraan atau perusahaan ekspedisi. Yang kelima, tanggal dan waktu pengiriman untuk memastikan jadwal pengiriman sesuai. Fungsi dari dokumen delivery order yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi dokumen resmi untuk mengatur pengambilan dan pengiriman barang. Yang kedua, mengonfirmasi bahwa barang telah siap dikirim kepada penerima. Dan yang terakhir, digunakan sebagai alat kontrol logistik dan pencatatan persediaan. Jadi, ketujuh dokumen ini memainkan peran penting dalam mengelola rantai pasok atau supply chain, memastikan kelancaran operasional logistik, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.